Rabu sore di Appiano Gentile, suasana latihan Inter tiba-tiba memanas. Christian Cifu, yang biasanya tenang, kali ini benar-benar kehilangan kesabaran. Semua berawal ketika Lautaro Martinez mencetak gol di sesi latihan tertutup. Dari tribun, seorang tamu undangan berteriak sinis, "Coba lakukan itu juga hari Minggu." Cifu langsung bereaksi. Dengan suara lantang ia menegur, "Tolong, hormati mereka yang sedang bekerja. Saya tidak mau dengar komentar seperti itu." Momen itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi cukup membuat suasana hening sejenak. Penonton lain justru bertepuk tangan mendukung Cifu. Dan kemungkinan besar, orang yang berteriak tadi tidak akan lagi mendapat kesempatan hadir di acara eksklusif seperti ini. Yang menarik, pemain yang jadi sasaran komentar adalah Lautaro, sang kapten sekaligus simbol Inter. Sosok yang selalu total untuk tim, bahkan pernah bermain dalam kondisi cedera di semifinal Liga Champions melawan Barcelona, dan mencetak gol penting. Cifu pun menunjukkan, seperti halnya Spalletti pada 2017 saat membela Ranocchia, bahwa di Inter ada satu aturan yang tidak bisa dilanggar: hormati pemain, hormati tim, dan jangan pernah meremehkan mereka. Pergiliran kiper di Inter kini resmi dimulai. Setelah beberapa kesalahan yang dilakukan Yann Sommer, Christian Cifu tetap menjalankan rencana yang sudah diprogram sejak awal musim. Josep Martinez, kiper berusia 27 tahun, tampil saat Inter menghadapi Sassuolo, dan tidak menutup kemungkinan akan kembali bermain melawan Cagliari. Sommer memang masih menjadi kiper utama, tetapi kali ini Martinez akan lebih sering diberi kesempatan dibanding era Simone Inzaghi. Gazzetta dello Sport menjelaskan, meski penampilan Sommer sempat dipertanyakan usai laga buruk di Turin, Cifu tetap memberinya kepercayaan tampil di Amsterdam sebelum akhirnya digantikan oleh Martinez di San Siro. Strategi ini bukan reaksi spontan, melainkan bagian dari rotasi yang sudah direncanakan. Inter ingin memberikan menit bermain yang cukup bagi Martinez, baik di Serie A maupun di Eropa, agar bisa benar-benar menilai kualitasnya. Ini sekaligus menjadi ujian atas investasi 13 juta euro yang dikeluarkan untuk merekrutnya dari Genoa pada musim panas 2024. Hasil akhir dari tes panjang ini baru akan terlihat di akhir musim, saat kontrak Sommer berakhir dan klub harus menentukan kiper utama untuk masa depan. Jika Martinez terbukti siap, ia akan mengambil alih peran sebagai nomor 1. Jika tidak, Inter siap mencari kiper top baru di bursa transfer. Salah satu nama yang sudah masuk radar adalah Lia Caprile, yang menariknya akan dihadapi Inter pada laga melawan Cagliari. Inter sedang mencari kembali soliditas yang hilang. Setelah beberapa laga resmi di awal musim, terlihat jelas bahwa Christian Cifu masih membawa sejumlah kelemahan warisan era Inzaghi, terutama di fase pertahanan. Pelatih asal Rumania itu sempat berencana mengubah sistem menjadi 3-4-2-1, namun karena bursa transfer yang kurang mendukung, ia memutuskan bertahan dengan formasi klasik 3-5-2. Harapannya, formasi ini bisa mengembalikan kestabilan yang dulu membawa Inter berjaya di level nasional maupun Eropa. Namun, data berbicara. Seperti yang dicatat oleh Corriere dello Sport, dari 13 pertandingan era Cifu, termasuk Piala Dunia antar klub dan laga pramusim, Inter baru mencatat 4 clean sheet. Di Serie A, mereka selalu kebobolan kecuali pada laga pembuka melawan Torino. Total, gawang Inter sudah kebobolan 7 gol hanya dalam 4 laga liga, dan 16 gol sejak Cifu duduk di bangku pelatih. Situasi ini jelas menjadi tanda bahaya. Cifu perlu mencari keseimbangan antara ide sepak bolanya dan karakter pemain yang ia miliki. Namun satu hal pasti, kecerdasan taktiknya membuat ia diyakini mampu menemukan solusi. Jika dulu sudah terjadi pada keluarga Thuram di laga Juve Inter, kini giliran dua bersaudara Esposito yang akan saling berhadapan dalam laga Cagliari kontra Inter. Di satu sisi ada Pio Esposito, di sisi lain Sebastiano. Setelah hampir menghabiskan seluruh musim panas bersama di Inter, transfer Sebastiano ke Cagliari memisahkan jalan keduanya. Besok malam, mereka akan kembali bertemu, kali ini sebagai lawan, meski hanya untuk 90 menit. Perjalanan Sebastiano di Inter hanya sebentar, sebelum menjalani serangkaian pinjaman ke Spal, Venezia, Basel, Anderlecht, Bari, Sampdoria, hingga Empoli, dan akhirnya dilepas permanen ke Cagliari. Pio justru menjadi apa yang dulu diharapkan pada Sebastiano, pemain muda yang diproyeksikan untuk menjadi bagian penting Inter saat ini dan di masa depan. Hampir saja ia mencetak gol perdananya di Serie A, tetapi waktunya diyakini akan segera tiba.
Seperti kakaknya, Pio ditempa di Akademi Inter hingga level Primavera. Namun berbeda dengan Sebastiano, Pio justru bersinar saat dipinjamkan ke Spezia, mencetak 19 gol dalam semusim. Kini ia kembali ke Inter dan menemukan pelatih yang tepat, Christian Cifu, sosok yang sudah mengenalnya sejak kecil dan punya misi untuk membawanya bersinar di level tertinggi. Momen penting itu terjadi di Seattle, saat Inter bermain di Piala Dunia antar klub melawan Urawa Reds. Cifu memberi Pio debut di tim utama, masuk menggantikan kakaknya sendiri yang jadi starter. Hari itu menjadi momen spesial, seolah melahirkan janji, suatu hari nanti, mereka akan kembali berbagi lapangan, bukan sebagai lawan, tapi mengenakan seragam yang sama di tim nasional. Tuttosport mengingatkan momen saat Fabio Pisacane, pelatih saat ini di Cagliari, dan Nicolo Barella, gelandang Inter, pernah bermain bersama di Cagliari. Mereka berpisah pada 2019 ketika Barella memutuskan untuk bergabung dengan Inter, namun ikatan keduanya tetap terjaga hingga kini. Bahkan, tahun lalu Barella hadir menyaksikan final Coppa Italia Primavera untuk mendukung tim Cagliari asuhan Pisacane, yang kemudian dipromosikan ke tim utama beberapa minggu setelahnya. Barella selalu menyimpan kedekatan dengan warna Cagliari. Ia juga menceritakan betapa sakitnya kritik yang diterimanya karena dianggap tidak hadir di pemakaman Gigi Riva, padahal ia sebenarnya memberi penghormatan secara pribadi. Nando Orsi memberikan pujian khusus untuk Elia Caprile. Menurutnya, kiper muda ini telah menjadi salah satu yang terbaik di Serie A dan siap untuk melangkah ke klub besar di akhir musim. Orsi menekankan kedewasaan dan kepribadian Caprile di lapangan, yang berpadu dengan kemampuan teknis mumpuni. Peran kiper itu sangat kompleks, ujar Orsi. Kamu harus kuat secara mental dan siap menghadapi tekanan. Caprile telah membuktikannya, baik saat tampil di Napoli maupun ketika memutuskan pindah ke Cagliari agar mendapat kesempatan bermain lebih banyak. Tahun lalu, dia nyaris menyelamatkan Cagliari dari degradasi dengan serangkaian penyelamatan krusial. Di sisi lain, Inter tengah menjalani dualisme kiper antara Sommer dan Martinez. Orsi menilai, pergantian kiper terlalu berisiko karena mengurangi rasa percaya diri pemain yang sedang bermain. Ia menyarankan agar Inter tetap mengandalkan Sommer sebagai kiper utama. Ian mengingatkan saya pada kiper-kiper era 80-an dan 90-an. Mungkin ia tidak terlalu tinggi, tapi sangat tangkas di bawah mistar. Mengenai peluang Inter di Serie A, Orsi tetap optimis. Setelah musim lalu yang berat secara mental, Cifu kini berhasil mengembalikan otoritasnya di tim. Dengan skuad utama tetap bertahan dan beberapa pemain baru ditambahkan, Inter memiliki semua potensi untuk bersaing memperebutkan gelar juara bersama Napoli. Inter Milan kembali mengumumkan kemitraan baru yang menarik. Dalam siaran resmi klub, disebutkan bahwa Santa Margherita dan Inter memperbarui kerja sama mereka, melanjutkan hubungan yang menggabungkan keunggulan, passion, dan semangat internasional. Santa Margherita, ikon enologi Italia, akan terus mendampingi Inter sebagai official wine supplier, melanjutkan perjalanan yang dimulai sejak 2019 dan terus diperkuat dari musim ke musim. Dengan pembaruan kemitraan ini, babak baru terbuka bagi kedua brand. Akan hadir sebuah edisi spesial Santa Margherita yang dirancang untuk menghormati sejarah, warna, dan semangat kemenangan Inter. Botol koleksi ini diharapkan menjadi favorit para penggemar dan pecinta klub, sebagai simbol brindisi serba nerazzurri.